Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang berbahagia. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba memulai untuk membacakan buku yang judulnya adalah sebuah studi analitis berdasarkan sumber-sumber yang otentik yang disusun oleh Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad. Jadi buku ini bercerita tentang biografi Rasulullah SAW. Di sini ditulis buku ini secara khusus saya persembahkan untuk para pengajar sejarah Islam dan secara umum untuk para pelajar pencari kebenaran yang ingin mempelajari sejarah hidup Rasulullah SAW dari riwayat-riwayat yang terpercaya yang diriwayatkan sesuai dengan metode para ahli hadis. Selanjutnya, ucapan terima kasih segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan saya untuk bisa menyelesaikan pembahasan dalam buku ini. Tak lupa terima kasih saya ucapkan kepada segenap staf Universitas Raja Saud, khususnya mereka yang ikut membantu kelancaran pengajuan cuti saya selama 1 tahun akademik penuh guna memperdalam ilmu dan mengumpulkan semua materi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan dan kemudian menerbitkan buku ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang telah memberi masukan, sumbangan pemikiran, dorongan moral, dan membantu saya dalam melakukan takhrij atau penelusuran terhadap beberapa hadis. Terima kasih pula kepada Sana Andes Taulan yang telah meminjamkan beberapa sumber rujukan yang saya butuhkan. Ucapan terima kasih ini tak lain saya sampaikan sebagai pengalaman dari sabda Rasulullah SAW, pengamalan dari sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada kebaikan manusia, maka ia tidak bersyukur kepada kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saya memohon kepada Allah agar memberikan taufiknya kepada setiap orang yang ingin berbuat kebaikan. Kata pengantar, sejak awal perkembangan Islam, kaum muslimin telah disibukkan oleh sejarah perjalanan hidup Rasulullah SAW. Maka mereka pun berupaya merekam semua peristiwa yang dialami Rasulullah SAW dengan menuliskannya kembali secara cermat dan teliti di dalam berbagai kitab hadis dan sejarah. Metode para ulama dalam meriwayatkan sejarah hidup Nabi SAW ini berbeda-beda sesuai dengan zaman dan bidang keahlian masing-masing. Para ulama hadis misalnya, mereka memiliki metode yang sangat ketat dan hati-hati dalam menyebutkan setiap fakta, baik perkataan maupun perbuatan yang terkait langsung dengan Rasulullah SAW. Sedangkan para ahli sejarah Islam dan penulis sejarah Nabi SAW dalam mencari dan menceritakan kembali sebuah peristiwa pun banyak mengadopsi metode para ulama hadis tersebut. Maka tidaklah mengherankan bila kajian atau studi terhadap sejarah Nabi ini tumbuh subur di lingkungan para intelektual yang menaruh perhatian besar terhadap pengumpulan hadis-hadis Nabi SAW dan jejak-jejak perjalanan hidup beliau. Tidak mengherankan pula bila para ulama sejarah Islam selalu menerapkan metode dan cara para ulama hadis tersebut dalam mencari dan menceritakan kembali berbagai kejadian dan peristiwa sejarah yang ada, yakni dengan melalui jalur-jalur periwayatan yang terpercaya dan berdasarkan riwayat-riwayat yang otentik sebagaimana yang dilakukan para ulama hadis, kendati bentuk penguraian latar belakang dan tujuan mereka tidak sama. Sejarah hidup Nabi SAW merupakan salah satu bidang kajian terpenting bagi setiap umat Islam dari dulu sampai sekarang. Bahkan atas izin Allah akan terus menjadi perhatian utama kaum muslimin sampai kapanpun. Ini karena perjalanan hidup Nabi SAW merupakan contoh praktis dari pelaksanaan ajaran Allah dan sekaligus penjabaran dari hukum-hukumnya. Realitas inilah yang melatar belakangi banyaknya sumber dan metode periwayatan sejarah Nabi SAW.
Adalah tidak mengherankan pula bila pada setiap zaman selalu muncul beraneka ragam bentuk kajian terhadap sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dengan berbagai macam cara pandang. Ada yang khusus membahas perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebuah sejarah. Ada yang hanya menjadikannya sebagai sumber pelajaran dan pendidikan atau hikmah. Ada pula yang memusatkan kajiannya hanya pada beberapa peristiwa dan perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja dan lain sebagainya. Sejarah hidup seorang manusia terbaik ini memang sangat kaya materi dan pengetahuan. Hal ini terlihat dari banyaknya teori, metode, dan kesimpulan yang dihasilkan dari kajian-kajian terhadapnya. Bahkan setiap pembaca sejarah perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti akan menemukan sisi-sisi tertentu dari keistimewaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan membuatnya terkesan. Agaknya, faktor inilah yang menjadikan kajian terhadap sejarah kehidupan atau perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini akan selalu ada, yakni karena sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah kehabisan bahan, kendati semakin banyak orang yang mengkajinya. Bahkan hikmah dan pelajaran darinya pun tidak akan pernah kering, meskipun orang yang meneguk pelajaran darinya juga semakin banyak. Buku terbitan Pusat Riset dan Studi Islam Raja Faisal yang berjudul Sejarah Hidup Nabi dari sumber-sumber yang otentik dan ditulis oleh Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad ini merupakan salah satu karya yang menjadikan sejarah perjalanan hidup Rasulullah SAW sebagai lahan kajian dalam pengambilan pelajaran. Tujuan utama penulis buku ini adalah menuliskan kembali perjalanan Rasulullah SAW dari sumber-sumbernya yang otentik, memilihkan riwayat-riwayat yang kuat dan mendiskusikan beberapa riwayat yang perlu didiskusikan kendati riwayat tersebut sudah masyhur dan diketahui banyak orang. Buku ini kaya akan materi-materi ilmiah. Dengan metodenya yang khas, penulis berhasil mengumpulkan serpian-serpian materi tersebut secara teliti dan cermat, khususnya materi-materi yang selama ini berserakan di dalam berbagai kitab tafsir, hadis, autobiografi, hikmah, sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, biografi para sahabat dan fikih. Barangkali pembaca tidak akan menjumpai beberapa peristiwa yang seringkali diceritakan oleh buku-buku klasik sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, karena penulis hanya menyandarkan pembahasannya kepada buku-buku hadis pokok yang sahih dan hanya menyebutkan peristiwa-peristiwa yang diceritakan oleh para perawi generasi pertama saja. Kelebihan lain, buku ini memuat nilai-nilai pendidikan dan keimanan yang disarikan penulis dari setiap peristiwa yang terjadi. Singkat kata, penulis tidak hanya sekedar memaparkan fakta-fakta sejarah yang terjadi, melainkan akan selalu mengajak pembaca untuk mencermati dan merenungkan setiap peristiwa, khususnya bila di dalamnya terdapat beberapa perilaku, tindakan, dan sifat Rasulullah SAW yang harus diteladani. Kami berharap semoga Allah menjadikan buku ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa menambah kekayaan literatur keilmuan Islam. Semoga Allah melimpahkan pahala kepada penulis buku ini dan hanya kepada Allah lah segala puji kita panjatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Zaid Ibnu Abdul Muhsin Al-Husain, Sekretaris Jenderal Pusat Kajian dan Penelitian Universitas Raja Saud. Baik, daftar isinya kita langsung saja ke isi. Kita tidak bacakan daftar isinya karena daftar isinya ada berapa halaman ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 daftar isinya. Jadi kita langsung saja ke uraian di dalamnya. Baik, kita bacakan pendahuluan. Saya dipercaya untuk mengajar bidang studi sejarah Nabi pada Fakultas Kebudayaan Islam Universitas Raja Saud, Riyadh, Saudi Arabia sejak tahun 1397 Hijriah hingga sekarang. Selama rentang waktu tersebut saya kesulitan mendapatkan buku-buku referensi yang layak untuk para dosen maupun mahasiswa. Saya juga belum menemukan satu buku sejarah pun yang memenuhi beberapa kriteria yang terpikirkan dalam benak saya sejak dari dulu. Karena keterbatasan pengalaman dan pengetahuan saya, dari dulu saya sangat berharap mendapatkan sebuah buku sejarah dengan beberapa kriteria sebagai berikut. 1. Kaya akan materi-materi ilmiah dan memuat semua peristiwa penting dari sejarah kehidupan Nabi. 2. Ringkas dan padat, tidak lebih dari 1 jilid atau 600 halaman. 3. Mengikuti metode penulisan sebagaimana yang akan saya kemukakan unsur-unsurnya nanti. Itulah beberapa faktor yang mendorong saya untuk memberanikan diri menulis buku ini, dan menurut hemat saya buku ini sedikit banyak telah memenuhi kriteria-kriteria tadi. Adapun bila ada kekurangan dalam beberapa aspeknya, semua itu adalah
karena keterbatasan saya, yakni karena materi-materi yang hadis yang saya kuasai sangat terbatas. Selain itu, kajian seperti ini seharusnya dilakukan oleh para ahli hadis pada masa kita ini. Namun karena belum ada seorang dari mereka yang melakukannya, saya pun memberanikan diri untuk merambah materi-materi para ahli hadis ini. Faktor lainnya yang juga membuat saya tertarik dengan kajian ini adalah banyak fakta ilmiah dan hikmah-hikmah baru dari setiap peristiwa sejarah hidup Rasulullah SAW yang bisa didapatkan dari kajian ini. Faktor ini pula yang membuat saya harus mencurahkan banyak waktu dan tenaga demi kesuksesan studi ini. Saya berharap semoga guru-guru kami bersedia memberikan kritikan, masukan dan koreksi terhadap buku ini, sehingga pada cetakan kedua nanti buku ini lebih sempurna dan lebih bermanfaat bagi penulisnya dan setiap orang yang membaca dan menelaahnya. Selain itu, semoga buku ini bisa menjadi penolong tentunya setelah Allah bagi penulis dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pengajar. Tak lupa saya juga memohon kepada Allah agar menjadikan buku ini bermanfaat bagi seluruh generasi Islam dan para penuntut ilmu. Dan kepada Allah, saya memohon agar berkenan memberikan pahala kepada saya, baik pahala untuk kebenaran dan juga kesalahan dari hasil ijtihad saya ini. Amin. Metode pembahasan. Riwayat-riwayat yang berhubungan dengan sejarah hidup Rasulullah SAW sangat banyak. Namun dalam buku ini para pembaca kadangkala akan mendapatkan penulis mengabaikan beberapa riwayat daif atau lemah yang sering diceritakan oleh para ahli sejarah dan riwayat hidup Nabi SAW dan ilmu sejarah pada umumnya. Ini karena studi ini tidak bertujuan untuk melakukan pencacahan terhadap semua riwayat dan periwayatan yang terkait dengan sejarah hidup Rasulullah SAW yang sering terdengar, melainkan untuk melukiskan kerangka sejarah hidup Nabi SAW berdasarkan riwayat dan periwayatan yang sahih, baca, valid dan otentik saja. Adapun bila ditemukan dalam satu peristiwa yang tidak memiliki sumber atau periwayatan yang sahih, sepanjang peristiwa itu tidak berkaitan dengan persoalan akidah dan syariat, saya baru akan mempergunakan riwayat yang daif. Dan perlu saya ingatkan bahwa hal ini saya lakukan karena banyak ulama yang telah membolehkan penggunaan atau penyebutan hadis-hadis daif dalam berbagai persoalan yang tidak menyangkut masalah akidah dan hukum-hukum fikih. Namun demikian, patut digarisbawahi bahwasanya prinsip pokok dari kajian ini adalah tetap akan berupaya untuk selalu menyandarkan diri pada riwayat dan periwayatan yang sahih saja. Maka bila ada kealpaan penulis dalam upaya menjalankan prinsip tersebut, hal itu adalah bentuk kekurangan penulis, dan karenanya penulis berharap kepada para ulama, pemerhati dan pakar sejarah Islam agar bersedia memberikan kritik dan sekaligus koreksi terhadap setiap kesalahan yang ada dalam buku ini. Dan agar buku ini tidak terlalu tebal, sebenarnya saya telah mencoba semaksimal mungkin untuk mengurangi jumlah catatan kaki yang dibutuhkan. Akan tetapi pada kenyataannya jumlah catatan kaki buku ini tetap mencapai hampir sepertiga tebal buku ini. Hal itu tak lain karena kepentingan ilmiah memang mengharuskan demikian. Apalagi realitas juga menunjukkan bahwa penyebutan hadis-hadis daif yang itu perlu dan harus selalu disertai dengan penyebutan bukti-bukti, keterangan-keterangan dan fakta-fakta lain untuk memperkuat posisinya. Lebih dari itu, saya juga melihat pentingnya menyandarkan atau menguatkan beberapa riwayat yang disampaikan para ahli sejarah peperangan Nabi SAW dengan riwayat-riwayat lain yang lebih sahih. Dengan begini, selama apapun riwayat-riwayat yang disampaikan oleh beberapa ahli sejarah hidup Nabi SAW, para pembaca akan melihat bahwa mayoritas riwayat-riwayat tersebut tetap memiliki akar pada riwayat-riwayat yang sahih. Selain itu, sidang pembaca juga akan menyaksikan bahwa riwayat-riwayat ahli hadis dan yang sahih pun tak sedikit yang bisa menguatkan riwayat-riwayat yang para ahli sejarah hidup Nabi SAW tersebut dan sekaligus menambah bobot keilmiahan masing-masing. Sebagaimana yang umum berlaku di kalangan para akademisi, setiap referensi akan disebutkan secara rinci pada awal penyebutannya. Akan tetapi, karena sangat banyaknya referensi yang harus disebutkan dalam buku ini, sementara buku ini harus tetap tipis dan padat, maka saya akan tetap mencoba menyebutkan semua unsur dari setiap referensi secara utuh dengan cara menggunakan singkatan-singkatan dan istilah-istilah tertentu yang mudah dikenali. Adapun lebih detailnya adalah sebagaimana berikut. 1. Sahih Bukhari dan Fath al-Bari karya Ibnu Hajar, Bukhari al-Fath. 2. Sahih Muslim dan Syarhu An-Nawawi, Muslim An-Nawawi. 3. Kumpulan riwayat Ahmad Ibnu Hanbal dalam Al-Fath Ar-Rabbani dan Bulughul Aman min Asrar Al-Fath Ar-Rabbani, Ahmad Al-Fath Ar-Rabbani. 4. K sama dengan kitab. 5. B sama dengan bab. 6. No sama dengan hadis nomor sekian. 7. C sama dengan cetakan. 8. H sama dengan halaman. 9. HH dari halaman sekian sampai halaman sekian. 10. J sama dengan juz.
11 J kecil jilid. Untuk lebih memperingkas lagi, saya juga akan mengabaikan beberapa referensi dan mencukupkan pada referensi-referensi yang telah umum diketahui. Jelasnya, bila salah satu cerita satu riwayat telah disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim misalnya, saya cukup menjadikannya sebagai rujukan utama dan tidak akan menyebutkan riwayat-riwayat dari ahli hadis yang lain, kecuali bila riwayat-riwayat yang tersebut memiliki tambahan keterangan atau fakta yang bermanfaat. Memang pada tahap tertentu saya juga menyebutkan riwayat-riwayat daif dan daif jiddan lemah sekali yang sudah sering diceritakan oleh para ahli sejarah peperangan dan riwayat hidup Nabi SAW. Namun perlu dicatat bahwa hal ini saya lakukan dengan selalu mengacu kepada salah satu dari dua pertimbangan berikut. Satu, bila riwayat-riwayat yang daif atau daif jiddan ini memiliki keterangan atau fakta tambahan yang bisa diperkuat dengan bukti-bukti atau keterangan dari riwayat-riwayat yang lain. Dan dua, bila riwayat-riwayat tersebut memiliki akar pada salah satu riwayat atau periwayatan yang sahih. Kemudian, bila pembaca mendapatkan keterangan bahwa sebuah riwayat yang saya nukil ini adalah riwayat mu'allaqah, di antara perawi generasi pertamanya ada yang tak dikenal atau tanpa sumber yang jelas, munqati'ah, di antara perawi generasi pertengahannya ada yang tak dikenal, mu'dalah, di antara perawi generasi terakhirnya ada yang tak dikenal, mursalah, tidak ada kesinambungan sumber dan perawi, atau dalam silsilah hadis-hadis yang diriwayatkannya terdapat waqidi dan ulama-ulama hadis lain yang dipandang matruk atau tertuduh sebagai pendusta atau daif atau lemah, maka riwayat-riwayat tersebut tergolong riwayat yang daif atau daif jiddan, lemah sekali. Ini saya lakukan untuk menghindari terjadinya pengulangan yang tak bermanfaat. Dan untuk mempermudah pembaca dalam menelusuri dan mengecek kevalidan data dan fakta yang ada dalam buku ini, saya berusaha sedemikian rupa agar seluruh data dan fakta dalam buku ini dapat dipercaya. Selain itu adalah agar pembaca dapat mengambil lebih banyak data dan informasi di pembahasan yang sangat ringkas ini. Berangkat dari tekad tersebut, saya selalu menyandarkan seluruh data dan fakta dalam buku ini kepada rujukan-rujukan pokok yang paling terpercaya, Al-Quran, kitab-kitab tafsir, hadis, hikmah, dan sejarah hidup Nabi SAW atau sirah. Di samping itu, untuk setiap hadis yang saya nukil, saya juga selalu menyebutkan tingkatan masing-masing agar pembaca dapat mengetahui apakah hadis tersebut dapat dipergunakan sebagai dalil atau tidak, dan tentunya semua ini selalu mengacu kepada pendapat para ahli hadis. Adapun untuk penggunaan dalil, saya selalu menggunakan skala prioritas. Saya akan terlebih dahulu menggunakan dalil-dalil dari ayat Al-Quran dan kemudian dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih dan banyak tersebar di beberapa kitab tafsir, hadis, hikmah, cerita, sejarah, sastra, dan kitab-kitab lainnya. Selain itu, saya juga melihat pentingnya menyimpulkan pokok-pokok permasalahan fikih, hikmah, dan pelajaran dari setiap peristiwa yang terjadi dalam sejarah perjalanan hidup Rasulullah SAW. Tujuan mempelajari sejarah Nabi SAW. Satu, seseorang yang mempelajari sejarah hidup Rasulullah SAW akan bisa melihat langsung pengalaman praktis dari hukum-hukum Islam yang dikandung oleh ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi dalam berbagai bidang kehidupan. Dua, untuk mengikuti jejak tingkah laku Rasulullah SAW diperlukan pengetahuan tentang karakter dan sikap beliau dalam berbagai kondisi, karena pengetahuan inilah yang akan mendorong seseorang untuk mencintai beliau dan kemudian mencontohnya dalam berbagai sikap dan keadaan. Bila sudah demikian, maka ia akan mendapatkan pahala yang telah disiapkan Allah untuk siapa saja yang dengan tulus mengikuti dan meneladani Rasulullah SAW. Allah berfirman, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surah Al-Ahzab 21. 3. Mengikuti dan mencontohkan jejak perilaku Rasulullah SAW merupakan bukti kecintaan seorang hamba terhadap Allah, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah berjanji akan mencintai setiap hambanya yang juga mencintainya. Dalam salah satu firman-Nya, Allah menegaskan, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mengasihimu. Quran Surah Ali Imran 31. 4. Dengan mengkaji sejarah perjalanan hidup Rasulullah SAW, seseorang akan menjumpai berbagai macam kemukjizatan dan bukti kenabian Muhammad SAW yang bisa memperkuat dan menambah keimanannya. 5. Pengetahuan terhadap berbagai sikap dan posisi keimanan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam menegakkan agama Allah sesungguhnya akan memperkuat tekad kaum mukmin untuk senantiasa berjalan di atas tuntutan dan ajaran Rasulullah SAW. Lebih dari itu, pengetahuan ini juga akan semakin memperteguh langkah mereka untuk membela agama dan nilai-nilai kebenaran.
dan juga akan memberikan kedamaian di dalam hati mereka. 6. Dalam sejarah hidup Rasulullah SAW terdapat banyak sekali nasihat, pelajaran dan hikmah bagi orang-orang yang berakal, baik bagi para pemimpin maupun mereka yang dipimpin. Sebab orang yang sadar bahwa di dalam dirinya terdapat sifat congkak dan sombong, maka di dalam sejarah inilah ia akan melihat nasib orang-orang yang bersifat demikian itu. 7. Sejarah perjalanan hidup Rasulullah SAW mengandung banyak sekali pelajaran bagi semua golongan manusia dan juga hiburan bagi mereka yang tengah dilanda cobaan, khususnya para dai yang tengah berjuang menegakkan agama Allah. 8. Sejarah perjalanan Rasulullah SAW merupakan contoh ideal dari sosok manusia yang sempurna dalam berbagai aspeknya. 9. Dari sejarah perjalanan hidup Rasulullah SAW, seseorang akan mendapatkan sesuatu yang bisa membantunya dalam memahami kitab Allah dan sunnah-sunnah Rasulnya. 10. Orang yang pelajari sejarah perjalanan hidup Rasulullah SAW akan mendapatkan banyak sekali pengetahuan yang valid terkait dengan beberapa cabang ilmu keislaman, akidah, syariah, akhlak, tafsir, hadis, politik, sosial, dan lain sebagainya. 11. Seorang pengkaji sejarah hidup Rasulullah SAW akan mengenal dengan baik perjalanan dan perkembangan dakwah Islam. Termasuk di dalamnya adalah pengetahuan tentang berbagai macam hambatan dan rintangan yang dihadapi Nabi SAW dan para sahabat dalam menegakkan agama Allah. Dari sini pengkaji akan mengetahui pula tentang cara dan sikap mereka dalam menghadapi setiap rintangan tersebut. 12. Untuk mengetahui latar belakang turunnya ayat-ayat Al-Quran dan konteks dari setiap sabda Rasulullah SAW, seseorang harus menguasai dan mengetahui sejarah perjalanan hidup Rasulullah SAW. 13. Pengetahuan tentang hapus-menghapus, nasikh dan mansukh yang berlaku pada beberapa ayat Al-Quran dan hadis hanya bisa diperoleh dengan mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi dalam sejarah perjalanan hidup Rasulullah SAW. 14. Berbagai macam mukjizat yang diturunkan Allah kepada Rasulullah SAW tidak akan bisa dipahami dengan baik tanpa adanya pengetahuan tentang berbagai peristiwa dan kejadian yang melatar belakangi turunnya setiap mukjizat tersebut. Sumber-sumber rujukan sejarah Nabi SAW. A. Al-Quran. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan kehidupan Rasulullah SAW dalam berbagai keadaan dan kondisinya. Sebelum maupun sesudah beliau diangkat menjadi Nabi. Fakta ini akan Anda jumpai ketika membaca buku ini atau ketika memperhatikan setiap catatan kaki yang terdapat pada setiap lembarnya. Anda juga bisa membaca karya Dr. Muhammad Izzat Darwazah, Siratu Ar-Rasul SAW, Sirah Muktabasah min Al-Quran Al-Karim. Buku ini melukiskan sejarah hidup Rasulullah SAW berdasarkan ayat Al-Quran. Kedua fakta di atas membuktikan bahwa rujukan paling utama untuk mempelajari sejarah perjalanan hidup Nabi SAW adalah Al-Quran. Mengapa? Sebab ayat-ayat Al-Quran merupakan teks-teks yang kebenarannya sangat pasti. Bahkan Al-Quran adalah satu-satunya teks yang paling valid sepanjang sejarah kehidupan manusia. Dan harus digarisbawahi bahwasanya mengabaikan atau menafikan fakta akan kedudukan Al-Quran yang sudah sangat nyata dan pasti tersebut merupakan bentuk penyimpangan keimanan dan metode ilmiah yang harus diikuti oleh studi ini. Al-Quran juga seringkali menyinggung kondisi masyarakat Arab pra-Islam dalam berbagai sisi kehidupan, agama, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Seperti kita saksikan, Al-Quran pernah memberitahukan kepada kita tentang beberapa peradaban kuno yang pernah tumbuh berkembang di Jazirah Arab dan sekitarnya. Dari pemberitaan Al-Quran inilah kita bisa mengetahui beberapa kondisi kehidupan manusia sebelum dan ketika Islam datang. Dan untuk memaksimalkan pemanfaatan Al-Quran sebagai rujukan studi terhadap sejarah hidup Rasulullah SAW, kita perlu merujuk pada kitab-kitab tafsir Bil Al-Matsur, tafsir yang mengacu kepada hadis-hadis Rasulullah SAW yang berbicara tentang tafsir ayat Al-Quran, ayat yang menghapus nasikh dan yang terhapus mansukh, dan sebab-sebab turunnya setiap ayat. Dalam menggunakan tafsir Bil Al-Matsur ini pun perlu dicatat bahwasanya tidak semua hadis yang dipergunakan para ahli tafsir tersebut memiliki tingkatan derajat penerimaan yang sama, yakni ada yang tingkatannya hasan, daif, wahin, dan maudu. Karena itu kita juga harus melakukan penyeleksian terlebih dahulu untuk mendapatkan hadis-hadis yang benar-benar sahih dan layak dijadikan sebagai dalil, dan tentunya proses ini pun harus berjalan sesuai dengan metode yang lazim digunakan oleh para ahli kritik hadis. Ada beberapa kitab tafsir
bi al-Matsur yang terpercaya dan dapat dijadikan rujukan, yaitu tafsir At-Tabari wafat 310 Hijriah, Ibnu Katsir wafat 774 Hijriah, dan Ibnu Jauzi wafat 597 Hijriah, sementara Suyuti wafat 911 Hijriah telah meringkas semua kitab tafsir di atas dalam satu kitab yang berjudul Al-Dur Al-Mansur fi Tafsir bil Ma'thur. Dalam kitab ini ia juga sempat menambah dan menuliskan lagi beberapa teks yang sempat hilang dan terlupakan di dalam kitab-kitab tafsir tadi. Baik, itulah sementara yang bisa kita bacakan dulu bagian pertama dari buku ini, yang nanti akan dilanjutkan dengan B, hadis Nabi ya, sumber-sumber rujukan sejarah Nabi SAW. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ada manfaatnya. Kita lanjutkan insyaallah pada kesempatan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.